Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merdeka Zahra Walagitan dengan NIM 24081102097 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas C. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas topik tentang rekrutmen dan seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, kita masuk dalam latar belakang. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM punya peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Salah satu fungsi kuncinya adalah proses rekrutmen dan seleksi. Menurut Dessler, seorang pakar MSDM, rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar potensial, sedangkan seleksi adalah memilih individu dengan kualifikasi terbaik dari para pelamar. Kenapa ini penting? Karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang di dalamnya. Selanjutnya kita masuk dalam konsep dan proses rekrutmen serta seleksi. Proses rekrutmen dimulai dengan perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Artinya perusahaan harus menghitung lebih dulu berapa banyak dan jenis karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Sumber rekrutmen bisa bermacam-macam. Ada promosi internal, ada bantuan headhunter, bahkan pencarian bakat global. Perkembangan teknologi juga mempermudah, misalnya dengan lamaran online, situs lowongan kerja, hingga media sosial. Sedangkan proses seleksi biasanya mencakup tes kemampuan, tes kepribadian, tes keterampilan, hingga wawancara. Dari sini, perusahaan bisa menggali lebih dalam apakah pelamar cocok dengan kebutuhan pekerjaan maupun budaya organisasi. Jadi, rekrutmen dan seleksi bukan sekedar urusan administrasi, tetapi strategi penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang masuk ke dalam organisasi. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana jika sebuah perusahaan hanya berfokus pada perekrutan yang masif tanpa diikuti proses seleksi yang ketat? Apa dampaknya bagi organisasi? Sertakan contohnya. Nah, perusahaan yang hanya mengejar perekrutan massal tanpa proses seleksi ketat akan menghadapi dampak serius. Contoh nyata sebuah perusahaan e-commerce yang merekrut 100 staf customer service dalam waktu singkat. Memang jumlah terpenuhi, tapi kualitas tidak merata. Akibatnya banyak karyawan tidak siap menghadapi tekanan, tidak paham sistem sehingga kinerja menurun. Kesalahan meningkat dan pelanggan pun menjadi kecewa. Dampaknya, biaya pelatihan membengkak, disiplin kerja melemah, reputasi perusahaan jatuh, dan pada akhirnya menyulitkan perusahaan mendapatkan talenta unggul di masa depan. Selanjutnya, perencanaan dan peramalan SDM. Nah, perencanaan SDM adalah langkah sistematis untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Caranya, perusahaan menganalisis kondisi sekarang, memprediksi kebutuhan tenaga kerja, lalu jika hasil perbandingan menunjukkan kekurangan tenaga kerja, solusinya bisa rekrutmen atau pelatihan. Tapi jika justru berlebih, maka perusahaan perlu melakukan mutasi atau bahkan PHK. Misalnya ketika otomatisasi sistem membuat beberapa posisi tidak lagi relevan. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan bisa menghindari pemborosan biaya dan lebih siap menghadapi perubahan besar. Berikan satu contoh situasi di mana hasil perbandingan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan mutasi atau PHK, bukan rekrutmen. Nah, contoh situasi terjadi saat jumlah karyawan melebihi kebutuhan karena otomatisasi atau turunnya permintaan pasar. Dalam kondisi ini, rekrutmen bukan solusi, melainkan mutasi ke bagian lain atau PHK selektif. Langkah ini bertujuan efisiensi biaya sekaligus penyelesaian strategis agar struktur SDM tetap sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya, rekrutmen global dan tantangannya. Di era digital, rekrutmen tidak lagi terbatas secara lokal. Banyak perusahaan mulai melakukan pencarian bakat, namun proses ini tidak mudah. Ada tantangan hukum, perbedaan budaya bahasa, hingga zona waktu. Selain itu, perekrutan calon pemimpin juga sering berbenturan dengan praktik nepotisme atau intervensi politik. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu metode asesmen yang objektif dan pewawancara yang terlatih agar mampu mengenali bias budaya. Selanjutnya, peran formulir lamaran dan rekrutmen online.
Formulir lamaran berfungsi sebagai instrumen standar untuk mengumpulkan data pelamar, seperti identitas, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Sementara itu, perekrutan online meyakinkan perusahaan menjangkau kandidat lebih luas, lebih cepat, dan lebih efisien. Dengan bantuan sistem digital seperti Applicant Tracking System atau ATS, perusahaan bisa menyaring ribuan lamaran dengan cepat berdasarkan kualifikasi. Kita masuk dalam jenis tes dalam seleksi. Dalam seleksi, ada berbagai macam tes yang bisa digunakan, seperti tes psikologi, di mana tes ini untuk mengukur logika dan kemampuan analisis, dan yang kedua ada tes kepribadian untuk menilai kecocokan dengan budaya perusahaan, juga ada tes kognitif, tes teknis, tes bahasa, hingga tes kesehatan. Untuk posisi tertentu, ada juga tes situasional untuk melihat bagaimana kandidat menghadapi masalah nyata. Selanjutnya kita masuk dalam wawancara yang efektif. Selain tes, wawancara tetap menjadi tahapan penting. Wawancara yang baik harus komunikatif, terstruktur, dan berfokus pada kompetensi. Pertanyaan berbasis perilaku atau situasional sering digunakan untuk menilai bagaimana calon karyawan menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita masuk dalam program seleksi total. Setelah semua tahapan dijalani, perusahaan menjalankan apa yang disebut program seleksi total. Ini mencakup penerimaan lamaran, tes, wawancara, pengecekan latar belakang, hingga keputusan final. Konsep ini menjamin keadilan karena semua pelamar dinilai dengan standar yang sama, sekaligus efisiensi karena mengurangi risiko salah penempatan karyawan. Bagaimana konsep program seleksi total dapat menjamin keadilan dan efisiensi dalam memilih karyawan? Nah, program seleksi total menjamin keadilan dan efisiensi dengan menilai kandidat secara objektif melalui tahapan terukur seperti tes, wawancara, dan pengecekan latar belakang. Pendekatan ini meminimalkan bias, memastikan kesesuaian kompetensi dan integritas, sekaligus menghemat waktu serta biaya rekrutmen dengan mengurangi resiko salah penempatan. Kita masuk dalam aspek etik dan legal. Tidak kalah penting, seluruh proses rekrutmen dan seleksi harus memperhatikan etika dan hukum. Perusahaan harus memastikan iklan lowongan bersifat inklusif, tidak menanyakan hal pribadi yang diskriminatif, serta melindungi data pribadi pelamar. Di Indonesia, perlindungan data ini sudah diatur dalam UU ITE dan UU PDP. Dengan menjaga etika dan legalitas, perusahaan bukan hanya melindungi pelamar, tapi juga memperkuat citra sebagai organisasi yang profesional. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Dari semua pembahasan, kita bisa simpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi adalah proses strategis, bukan sekedar formalitas. Dengan perencanaan yang matang, perekrutan yang tepat, seleksi yang objektif, serta kepatuhan pada etika dan hukum, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang benar-benar berkualitas. Dan pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sekian pemaparan materi dari saya Monika Walangitan, pamit undur diri. Terima kasih.